Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa, kita hari ini berjumpa lagi dengan saya Latifah Darajat di channel YouTube Belajar Kapan Saja. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi sehingga kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang min, median, dan modus untuk data tunggal. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kuartil, desil, persentil untuk data tunggal juga. Nah, sebenarnya kuartil, desil, persentil itu hampir sama dan konsepnya itu juga seperti median atau nilai tengah. Nah, sekarang apa toh bedanya kuartil, desil, persentil dengan median? Nah, jadi kalau kemarin kita sudah belajar median, itu kan median itu kan data yang ada di tengah-tengah, atau kalau kalian menyebutnya itu median adalah nilai tengah, seperti itu ya. Nah, sekarang kalau kemarin kita mencari median itu juga harus mengurutkan data dari kecil ke besar, begitu juga dengan untuk menentukan kuartil, desil, persentil, datanya juga harus diurutkan dari kecil ke besar. Nah, sebelumnya akan saya gambarkan dulu apa yang menjadi perbedaan desil, kuartil, persentil, dan juga median. Nah, nih, kalau misalnya kita pertama akan membahas kuartil ya. Kalau misalnya ini adalah data, kemudian datanya ini udah urut dari kecil ke besar. Nah, kalau kalian kemarin mencari median, berarti kan median itu kan di sini, tengah-tengahnya ini namanya adalah median. Nah, kalau median itu adalah dia nanti dibagi menjadi dua bagian sama panjang. Nah, kalau kuartil gimana? Nah, kalau kuartil datanya ini setelah datanya diurutkan, dia dibagi menjadi 4 bagian. Kuartet itu kan 4 ya. Maka kalau ini kita namakan kuartil, jadi nanti ingatnya itu kuartil berarti kuartet, maka datanya dibagi menjadi 4. Maka nanti di sini ada, nah ini ada data dibagi menjadi 4 bagian. Kan bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Nah, yang di sini ini kita namakan sebagai kuartil 1. Nah, kemudian yang tengah-tengah ini namanya adalah kuartil 2. Kemudian yang terakhir di sini adalah kuartil 3. Nah, Bu, berarti nilai median dengan kuartil 2 itu sama. Ya, betul sekali. Jadi median itu sama dengan kuartil 2. Nilainya sama. Nah, kemudian kuartil 1 ini bisa juga disebut sebagai kuartil bawah. Kemudian ini adalah kuartil 2 itu kuartil tengah, dan ketiga ini adalah kuartil atas. Itu istilah ya lainnya. Nah, paham ya istilah kuartil. Nah, sekarang Bu, kalau desil bagaimana? Nah, kalau desil, nah sama. Kalau desil itu kan desimal, berarti ini menjadi 10 bagian. Nanti dia dibagi menjadi 10 bagian. Nah, 10 bagian. Maka kalau di sini, ini kan bisa disebut sebagai median. Maka nanti kita akan membaginya menjadi 10 bagian. Ini anggap saja sama ya. Ini juga 2. Nah, maka ini nanti akan ada desilnya, ada desil 1, kemudian ini adalah desil 2, samaan ya, desil 2, ini desil 3, desil 4, di sini adalah desil ke 5,
Berarti ini nanti desil 6, desil 7, desil 8, desil ke 9. Kalau desil berarti nanti bisa kita cari D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. Maka dengan kata lain median itu sama dengan desil ke 5. Seperti itu. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah persentil. Nah, kalau persentil itu nanti akan ada atau datanya itu akan dibagi menjadi 100 bagian. Nah, persen itu kan 100 ya. Ini berjalan menjadi 100. Nah, dia nanti dibagi menjadi 100. Jadi nanti di sini ada P1 atau ini kita sebut persentil pertama. Kemudian lagi nanti ada P2. Nah, yang di tengah-tengah, ini misalnya di tengah-tengah, ini nanti pasti ada persentil ke berapa? Tengah-tengahnya 150. Nah, dan yang terakhir ini nanti ada persentil ke 99. Begitu. Intinya bedanya cuma itu. Nah, terus gimana caranya ngitung, Bu? Terus gimana itu aplikasinya dalam soal, Bu? Nah, di sini akan saya lanjutkan penjelasan saya. Nah, jadi untuk menentukan kuartil, desil, persentil itu caranya sama. Diingat-ingat caranya sama. Membedakannya gimana, Bu? Apa yang membedakan? Perhatikan ya. Nih, kalau kuartil tadi kan datanya dibagi menjadi 4 bagian. Maka untuk mencari kuartil itu adalah kita cari data ke nih. Simbolnya kalau kuartil Q ya, QI. Kuartil tadi ada 3, Q1, Q2, Q3. Nah, QI itu rumusnya adalah data ke I per 4 nih ya. Perhatikan ya, karena ini kuartil maka ini pernya 4. Ini dikalikan N plus 1. Nah, ini maksudnya QI gimana sih, Bu? Nah, jadi ini nanti tergantung yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan adalah kuartil pertama, maka di sini kita tulis Q1, maka nanti jadi data ke 1 per 4. Kalau yang ditanyakan nanti Q2, maka ini berubah rumusnya jadi data ke 2 per 4. Kalau yang ditanya kuartil ketiga, maka nanti juga kita ganti ini berarti 3 per 4. Di sini N plus 1. N-nya apa? N adalah banyaknya data. Ini kuartil. Kalau desil, nah desil itu kan tadi per 10. Maka rumusnya juga hampir sama, cuman simbolnya ada yang berbeda. Kalau desil kan simbolnya D, maka nanti saya tuliskan rumusnya DI sama dengan data ke, ingat desil tadi dia dibagi menjadi 10 bagian, maka ini nanti jadi I per 10. Ini sama, belakangnya adalah N plus 1. Nah, I-nya siapa? I-nya bisa 1 sampai 9. Kalau yang ditanya adalah D4, maka ini jadi data ke 4 per 10. Kalau yang ditanya desil ke 9, maka ini jadi 9 per 10. Begitu, kemudian untuk persentil, berarti nanti tinggal P per 1. PI sama dengan data ke I per 100, karena kalau persentil itu datanya dari dibagi menjadi 100. Belakangnya sama N plus 1, kalau yang ditanya itu nanti P25, maka nanti jadi ini 25 per 100. Gitu. Paham ya sampai sini? Nah, terus gimana Bu contoh soalnya? Nih, saya kasih contoh soal. Yang pertama, diketahui data seperti ini, nilainya 75, 77, dan seterusnya dengan frekuensi 35, 431. Kemudian kita disuruh mencari kuartil atas. Kuartil atas tadi sama saja dengan apa? Kuartil atas itu sama dengan Q3. Nah, kita mau nyari Q3. Nah, untuk mencari kuartil, kita cari dulu, ini frekuensi, total frekuensinya ya, ada 16 itu dari 3, 5, 4, 3, 1 dijumlahkan hasilnya 16. Sebelum kita nyari perhitungannya, kita cari FK-nya dulu atau frekuensi
kumulatif seperti kita nyari median kemarin. Ini kan berarti 3, kemudian 3 tambah 5 sama dengan 8. 8 tambah 4 sama dengan 12, 12 tambah 3 sama dengan 15, 15 tambah 1 sama dengan 16. Nah, saya ingatkan lagi ya, ini artinya apa? Ini kan 3, berarti ini data pertama sampai ke 3, kemudian ini data ke-4 sampai ke 8, ini data ke-9 sampai ke 12, ini data ke-13 sampai 15, dan ini adalah data ke-16. Nah, untuk mencari kuartil ketiga, kita gunakan lagi rumusnya. Kita cari letak kuartilnya, yaitu kalau rumusnya QI, berarti kan data ke I/4 N plus 1. Nah, karena ini datanya kita cari Q3, maka ini kita ganti 3. Jadi Q3 sama dengan data ke 3/4. Nah, tahu ya bedanya? Kalau yang dicari ini adalah Q3, berarti ini 3/4. Kemudian N-nya siapa? N-nya adalah banyaknya frekuensi, yaitu 16. Maka jadi 3/4 dikalikan N plus 1. N plus 1-nya adalah 16 plus 1. Atau Q3-nya sama dengan 3/4 kali 17. Kita kalikan hasilnya, Q3-nya sama dengan data ke 51/4. 51/4 diperoleh hasil 12,75. Nah, ini udah ketemu belum? Belum. Saya tegaskan lagi ya, setelah kamu hitung ketemu hasil data ke berapa misalnya 12,75, ini belum selesai. Ini menunjukkan urutan data. Nah, terus gimana Bu cara menentukan kuartilnya? Nah, kita lihat ya, 12,75 itu bisa kita pecah. 12,75 itu bisa kita pecah menjadi 12 ditambah 0,75. Dari mana, Bu? Ini kan 12, yang bulat 12, yang pecahan 0,75. Maka saya pecah menjadi 12 ditambah 0,75. Seperti itu. Kemudian kita akan tafsirkan. Maknanya apa sih, Bu? 12,75 kemudian kita bisa menjadi 12 ditambah 0,75, jadi 12 ini menunjukkan urutan data. Maka 12 ditambah 0,75 itu bisa kita artikan sebagai dia itu menunjukkan data ke-12 ditambah dengan 0,75 dikalikan data ke-13 dikurangi data ke-12. Nah, Bu, kok bisa data ke-13? Nah, jadi kita ambil data setelahnya. Kalau ini tadi kan 12 tambah 0,75. Ini kan data ke-12. Kalau misalnya nanti kamu ketemu misalnya, Bu, saya ngitung ketemunya kok 6,5 gitu ya. Nah, kalau 6,5 berarti kan ini 6 ditambah berapa? Ditambah 0,5 kan? Nah, berarti kalau kayak gini, nanti kamu cari data ke-6 ditambah 0,5 dikali data ke berapa? Ini tadi data ke-6, berarti ini data ke-7 dikurangi data ke-6. Seperti itu ya. Diperhatikan. Jadi ini tadi diperoleh 12 ditambah 0,75 itu diperolehnya dari kita cari data ke-12, kemudian kita tambahkan 0,75 dikalikan data ke-13 dikurangi data ke-12. Atau bisa kita tuliskan begini, data ke-12 siapa? Data ke-12 di sini, data ke-12 adalah 79. Kita tambahkan 0,75 dikali data ke-13. Data ke-13 siapa? Data ke-13 adalah 82. Maka ini nanti adalah 82 dikurangi data ke-12, yaitu 79. Nah, ketemulah 79 ditambah 0,75 dikali 3. 87 kurangi 79 kan 3. Nah, kita hitung, berarti 79 ditambah 0,75 kali 3 adalah 2,25. Sehingga hasilnya adalah 81,25.
Nah, inilah yang dimaksud kuartil ketiga. Maka kuartil ketiga atau kuartil atasnya adalah 81,25. Nah, ini adalah kuartil ya. Kalau kalian nanti udah paham kuartil, pasti kalian akan paham desil dan persentil. Saya ulangi lagi ya, kalau kalian paham kuartil, pasti akan paham cara ngitung desil dan persentil. Nah, untuk pembahasan hari ini saya akhiri sampai kuartil dulu, kemudian untuk desil dan persentil akan saya bahas di video selanjutnya. Jangan lupa, saya ingatkan lagi untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube Belajar Kapan Saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.